Halo, nama saya Junaidi Simatupang, mahasiswa Universitas Terbuka NIM 0518668802, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Batam. Pada video ini saya akan membuat tugas praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan tugas sebagai berikut. Mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT dengan poin-poin sebagai berikut. Di sini sudah saya buat. Untuk template itu sudah saya gabungkan pada indeks HTML. Jadi di sini ada strukturnya terdiri dari indeks HTML, kemudian ada dari CSS, style CSS, kemudian logo untuk logo UT, data, bahan ajar, .json, kemudian JS untuk komponennya ada appmodel.js, dotracking.js, orderform.js, statusbatch.js, kemudian stocktable.js. Untuk service-nya ada api.js, kemudian ada app.js. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari struktur-struktur tersebut. Untuk indeks HTML ini merupakan halaman utama pada aplikasi yang struktur utamanya ada header, main content, kemudian script. Pada header ini berisi untuk tombol navigasi untuk memilih tab stock, tracking DO, kemudian order. Yang kedua ada main content. Main content ini berfungsi untuk menampilkan stok bahan ajar, kemudian menampilkan dan mengelola delivery order, kemudian untuk membuat DO baru. Dan kemudian untuk script ini untuk menghubungkan berbagai komponen dan service dari folder, dari tiap-tiap folder ini. Kemudian yang kedua ada app.js. App.js ini merupakan strip utama untuk menjalankan aplikasi Vue. Untuk pada tab home ini untuk menentukan halaman yang aktif, kemudian data, URL merupakan path.json, kemudian tracking untuk menambahkan DO baru ke tracking. Kemudian yang ketiga ada JS komponen appmodel.js. Model ini digunakan untuk menambah atau mengedit stok, kemudian untuk menambah DO. Jadi di sini strukturnya ada show title ini untuk menampilkan judulnya. Kemudian yang keempat ada dotracking.js pada struktur komponen. Ini untuk melakukan tracking DO yang fungsi utamanya itu mencari DO berdasarkan nomor DO atau NIM, kemudian menampilkan detail DO, menambahkan progres perjalanan, membuat DO baru. Fiturnya ini sangat penting seperti search DO untuk mencari DO, kemudian add progress untuk menambah perjalanan, open create untuk membuka form tambah DO, kemudian create DO untuk menyimpan DO ke store, kemudian select paket untuk membaca detail paket berdasarkan kode. Kemudian yang kelima ada JS komponen order form JS. Order form ini fiturnya untuk membuat nomor DO otomatis, kemudian untuk menampilkan detail paket, menghitung total harga otomatis, menyimpan DO ke root app, dan yang terakhir setelah disimpan otomatis pindah ke tab tracking. Jadi nomor DO ini untuk DO otomatis dan fungsinya untuk generate nomor DO.
Kemudian paket list itu daftar paket dari JSON. Ekspedisi list itu hardcode, tanggal kirim, tanggal pengirimannya, kemudian total harga dari yang dihitung dari paket. Yang keenam ada JS komponen status batch.js. Ini untuk menampilkan pada status pada stok. Jika quantity 0 menunjukkan kosong, jika quantity-nya safety keterangannya aman, kemudian selain itu berarti menipis. Kemudian ada stock table.js. Ini komponen untuk mengelola untuk stok bahan ajar. Fiturnya itu untuk filter UPBJJ, kategori, kemudian status stok. Yang kedua untuk sorting, yaitu judul, quantity, dan harga. Kemudian ada fitur search, kemudian tambah, edit atau delete stok, modal form stok, dan yang terakhir melihat catatan item dalam tooltip. Kemudian service api.js. Service ini untuk membuat dan menyimpan data JSON. Fungsinya itu untuk seperti load URL untuk mengambil JSON. Kemudian ada save stock dalam kurung new art untuk menyimpan perubahan stok ke store. Kemudian ada save tracking atau new art untuk menyimpan DO ke store. Kemudian get store untuk mengambil data dari store. Kemudian ada data bahan ajar. Ini berisi data-data yang ada pada stok bahan ajar yang berisi kode, nama, isi paket, dan harga. Ini digunakan pada seluruh aplikasi sebagai database. Kemudian ada logo ut.png sebagai logo yang digunakan pada tampilan UI. Kemudian yang terakhir ada aset CSS. Ini merupakan file yang digunakan dalam aplikasi untuk mengatur layout header, button, table, card, tooltip, modal, grid form, batch warna, tampilan global aplikasi. Jadi ini untuk mengatur semua itu. Sekarang kita akan coba untuk run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini pada tampilan utamanya ada keterangan UT, manajemen bahan ajar, kemudian ada stok, tracking DO, dan order. Kita akan coba untuk melihat stok terlebih dahulu. Nah, di sini ada daftar stok bahan ajar dari semua UPBJJ. Ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kemudian untuk kategori ada mata kuliah wajib, pilihan, praktikum, dan problem base. Kemudian untuk status ada stok safety atau stok yang kosong. Kemudian di sini ada sortir untuk judul dari A sampai Z atau stok dari terbesar terkecil. Kemudian harga terendah ke harga tertinggi. Di sini juga ada untuk mencari kode judul seperti ini, cari kodenya. Nah, ini ada muncul. Kemudian ada fitur untuk tambah bahan ajar. Seperti kita masukkan form bahan ajar untuk yang baru ya.
Kita akan coba untuk simpan. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kemudian yang kedua, kita akan coba untuk tracking DO. Kita akan coba untuk tracking DO dari nomor deal folder yang sudah terdaftar. Nah, ini jadi DO-nya 2025-0001 atas nama Rina Wulandari, statusnya dalam perjalanan, tanggal kirimnya 25 Agustus 2025, paketnya paket UT001, kemudian total harganya 120.000. Di sini kita juga bisa menambahkan order. Kita coba di sini saja. Kita buat NIM baru. Paketnya kemudian di sini kita bisa pilih regular atau express, kemudian pilih paket, kemudian kita buat DO nya. Kemudian kita akan coba untuk delivery, tracking delivery ordernya. Nah, di sini sudah ada selama Bobi Kusuma. Kemudian statusnya dalam perjalanan, tanggal kirim, kemudian paketnya itu paket UT001, kemudian total harganya 120.000 dalam perjalanan. Statusnya itu order sedang dibuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.